Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali oleh karena kasih Tuhan, dan kita ada di ibadah ini, ibadah yang pertama di bulan April. Nggak terasa, itu cepat waktu berlalu. Tapi kita yakin kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dari hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, kita akan menyembah Dia. Tuhan selalu menolong kita. Yesus. Musik akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, sembah, oh selamanya. Yesus, oh Yesus, haleluya, sembah, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu adalah sempurna. Kau akan tetap piarakan kami Tuhan, apapun keadaan dunia ini, Kau tetap akan bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada pagi ini Tuhan kami mau puji, memuliakan Engkau, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan Nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya dan siap puji Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian praise kita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa.
silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan menikmati firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Sungguh indah. Kita tidak dapat pergi dari hadapan Tuhan, karena kasih Tuhan itu akan terus mengejar kita. Kita tidak dapat menghindarinya, karena Allah kita adalah setia. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, bersama
tidak ternilai oleh apapun. Karena Engkau korbankan adalah nyawamu untuk menjadi tebusan bagi kami, supaya kami peroleh pengampunan, supaya kami peroleh keselamatan. Sungguh indah apa yang Kau pikirkan tentang kami. Kau merancangkan hal-hal yang indah untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semuanya Tuhan sediakan, semuanya Tuhan lakukan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Biarlah kami menyadari hal ini, sehingga kesadaran itu membuat kami berubah ke arah keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Sekarang ajari kami untuk kami bisa menjadi serupa seperti Kristus. Roh Kudus, bawa kami kepada segala kebenaran. Nyatakan kebenaran itu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Puji nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penghambat perubahan. Seringkali kita rindu untuk berubah, kita mau untuk berubah, tapi sepertinya sulit sekali. Ada begitu banyak hambatan, ada begitu banyak penghalang yang membuat kita berubah. Mari kita baca dulu dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi kita tak Roma 12 ayat 2. Ya, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, kata yang saya kasih warna merah di situ, tetapi berubahlah. Jadi kata berubah itu dalam bahasa aslinya metamorfo. Kita tahu waktu kita belajar IPA, ya, ada kata metamorfosis. Iya, berasal dari kata ini. Bentukan dari kata metamorfo, perubahan, berubah. Ya. Metamorfo, berubah. Berubah yang seperti apa? Perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih sempurna. Berubah itu kan ada sisi positif, sisi negatif, ya kan? Berubah yang dulunya tadinya sabar jadi pemarah, itu berubah dalam arti negatif, itu bukan metamorfo. Tapi kalau metamorfo itu khusus menuju kepada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Dan kita sepakat kita mau jadi lebih baik. Ya. Dalam dunia ilmu pengetahuan, ya, kita mengenal istilah metamorfosis. Ya, seperti ini, metamorfo itu. Yang pertama, yang paling bawah, telur. Kehidupan kupu-kupu dimulai dari telur. Ya, hanya seperti itu. Kehidupan tingkat bawah. Dia tidak bisa bergerak, tapi dalam telur itu ada kehidupan. Ya, dalam telur itu ada kehidupan, tapi dia nggak bisa bergerak, hanya nempel di daun. Dan kehidupannya sangat rentan. Bisa dimakan sama serangga lain, bisa kena air hujan dan itu bisa jatuh, binasa. Kemudian selanjutnya, telur itu akan berubah, akan bermetamorfosis. Pertama-tama dia menjadi ulat. Ya, saya kira
saya belum menemukan orang-orang yang punya hobi mengumpulkan ulat. Ya kan? Hobi mengumpulkan burung, ikan banyak, mengumpulkan kupu-kupu pun ada. Orang yang punya hobi seperti itu. Tapi saya belum pernah ketemu orang yang punya hobi ngumpulin ulat. Ya karena kita sepakat ulat itu serangga yang menjijikan. Udah menjijikan, waduh bikin gatel. Ya, nggak ada hal yang baik. Bahkan ini jadi musuh para petani, ya kan? Dia makanannya daun, segala daun dimakan. Ya, di rumah itu saya punya tanaman daun sirih merah. Sirih merah itu pahitnya luar biasa. Yang saya heran, suatu kali saya lihat daun sirih merah saya itu pada lubang-lubang. Saya bilang, wah ini ulat ini luar biasa. Pahitnya disantap sama dia, nggak peduli. Semua daun-daunnya dimakan, dia nggak milih, makan segala macam. Cuma daun pintu aja nggak dimakan ulat. Dan untung daun telinga kita nggak dimakan ulat. Itu ulat, kehidupannya seperti itu, menjadi hama. Lalu berubah selanjutnya menjadi kepompong. Ya kepompong kadang-kala adanya di bawah daun, menggantung seperti itu. Itu cukup lama, bisa berhari-hari seperti itu. Kelihatannya mati, tapi tetap di dalamnya ada kehidupan. Dan di fase kepompong ini ada perubahan yang kita nggak lihat. Ada perubahan yang di dalam, yang terjadi di dalam kepompong itu. Di ulat berubah jadi kepompong, bermetamorfo. Tanpa ada orang yang bisa ngerti prosesnya seperti apa, nggak kelihatan. Setelah waktunya tiba, si kepompong itu berubah menjadi makhluk yang sempurna. Indah, bisa terbang. Ya, kalau ulat masih di fase ulat, ya masih di sekitar itu aja, paling dari satu daun pindah daun yang lain. Dia nggak bisa pindah ke tanaman lain. Tapi ketika menjadi kupu-kupu, dia terbang kian kemari. Dia punya warna yang indah, macam-macam. Bahkan banyak orang yang mengkoleksi ini. Makanannya juga beda. Waktu ulat, makanannya daun-daun, sembarang daun tadi saya bilang. Tapi kalau kupu-kupu beda. Kupu-kupu makanannya madu, berkelas banget. Saudara, seperti ini gambaran yang Tuhan mau. Kehidupan kita. Dari kehidupan yang bukan siapa-siapa, kehidupan, maaf saya katakan tingkat rendah, Tuhan angkat tinggi. Seperti prosesnya dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Dan proses ini berjalan terus. Pastinya di dalam proses itu ada hambatan. Kita akan belajar hari ini hambatan-hambatan apa. Yang pertama, seringkali yang menjadi penghambat itu adalah konsep yang salah tentang perubahan itu sendiri. Pengertian kita tentang perubahan itu salah. Makanya tadi Roma 12 ayat 2 katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pertama yang harus diubah itu cara berpikir kita. Konsep kita harus dirubah. Karena ternyata banyak konsep yang salah. Ini contoh konsep yang salah. Tuhan Yesus tidak berubah. Kenapa saya harus berubah? Kan ada lagu, Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga. Saya nggak berubah. Nah ini kadang-kala orang itu ngertinya separuh dan menganggap perubahan itu sebagai satu yang general. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah, kenapa? Karena dia sudah sempurna, nggak berubah. Kalau sudah pada satu titik sempurna, sudah stop, nggak berubah. Pertanyaannya, apakah kita sudah sesempurna Tuhan Yesus? Karena itu kita tetap perlu berubah. Tuhan Yesus tidak berubah karena dia sudah selesai, sudah paten istilahnya. Kita yang perlu berubah ke arah Kristus. Selanjutnya konsep yang salah berikutnya. Kadang-kala dalam konseling rumah tangga, suami istri ribut bertengkar. Saya nasihati istrinya begini. Dia bilang, dia dulu berubah. Suami saya dulu berubah, baru saya berubah. Kadang-kala itu terjadi dalam komunitas kita. Oh dia aja sebagai pemimpin gak berubah, gimana saya mau berubah? Saudara,
Apakah hidupmu tergantung orang lain? Baik buruknya kita di masa depan 100% tergantung kita. Semua pilihan kita. Jadi jangan lagi menunggu orang berubah baru kita mau berubah. Kalau orang gak berubah, kita gak berubah juga. Ya kita yang rugi. Orang gak mau berubah ya urusan dia. Yang penting saya berubah, saya gak mau seperti itu. Nah ini konsep-konsep gini mari kita mau bongkar semua. Kita mau buang. Kita mau delete dari memori kita. Kemudian ini pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Saya udah begini dari sononya, Pak. Ya memang udah begini, mau gimana lagi? Nah, ini pengertian dari sononya ini yang saya bilang. Dari sononya, sono mana sih? Ya kan? Kadang-kadang kita kan berpikir, dari sononya saya begini. Dari sononya dari mana? Kita asalnya dari mana, saudara? Dari Tuhan. Amin. Ketika Tuhan menciptakan kita seperti apa? Itu sebetulnya pengertian dari sononya. Sebetulnya ketika Tuhan menciptakan kita, Kejadian 1 ayat 26 dikatakan Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa imago Dei. Image-nya, gambarannya Allah itu ada dalam diri manusia. Apakah kita seperti itu? Kondisi kita sekarang. Kan kondisi kita sekarang berbeda dengan kondisi ketika manusia diciptakan. Kita udah gak lagi seperti Allah. Kita udah menjadi seperti dunia. Makanya Tuhan bilang kan tadi jangan jadi serupa dengan dunia. Karena Tuhan tidak menciptakan kita serupa dengan dunia. Tuhan menciptakan kita serupa dengan Dia. Jadi konsep cara berpikir saya sudah begini dari sononya itu keliru. Kita ini bukan begini dari sononya. Kita begini karena kita ngikutin dunia. Kita ngikutin dunia jadi kita begini. Pemarah, mendendam, baperan, gampang galau. Itu karena dunia. Dari sononya gak kayak gitu. Gambaran kita gak kayak gitu. Gambaran kita seperti Allah. Apakah Allah baperan? Wah bahaya kalau Tuhan baperan. Musnah manusia, saudara. Ya kan, habis kita. Apakah Tuhan gampang galau? Tapi kenapa kita memiliki hal-hal yang negatif seperti itu? Ya karena dunia ini terlalu mempengaruhi kita. Kita mengikuti jalan dunia ini. Jadi buang ya konsep dari sononya saya sudah begini. Bukan dari sono. Dari sininya, bukan sono. Dari sininya kita jadi begini. Ya. Kemudian selanjutnya, wah, gimana saya mau berubah, Pak? Lingkungan saya itu nggak mendukung saya berubah. Lingkungan saya penjudi. Ya mau gimana saya jadi penjudi? Saudara, saya mau katakan, berubah tidaknya kita itu keputusan di kita. Memang lingkungan mempengaruhi, tapi lingkungan tidak bisa memaksa kita untuk menjadi seperti mereka. Saya suka katakan kepada anak-anak muda, merokok atau tidak itu pilihan. Apakah temanmu memaksa nyalakan rokok, masukin ke mulutmu, ayo hisap, kan nggak ada yang seperti itu. Tapi pilihan, karena kita mau nyoba, ya terjadilah. Tapi kalau kita nggak mau, nggak terjadi. Jadi jangan mengkambing hitamkan lingkungan. Hendaklah kita bijak. Kalau kita tahu lingkungan itu tidak mendukung saya berubah, ya jauhi lingkungan seperti itu. Tinggalkan lingkungan seperti itu. Kalau komunitas kita membawa kita jauh dari Tuhan, membuat iman kita lemah, membuat kita terus jatuh bangun dalam dosa, jauhi lingkungan seperti itu. Kembali keputusannya di kita, bukan di lingkungan. Sekali lagi, lingkungan tidak pernah bisa memaksa kita. Kalau toh mereka memaksa kita, kita kan bisa lari, ya kan? Kita bisa lari. Oleh karena itu jadilah bijak dalam hal ini, saudara. Selanjutnya, ayo berubah. Nanti saja. Nanti kalau udah tua berubah. Mau sampai kapan? Kita tidak pernah tahu batas akhir kehidupan ini. Jangan berkata saya masih muda, nanti aja kalau udah berkeluarga saya berubah. Nanti aja, sekarang masih muda, santai-santai, jalan-jalan, nikmati hidup, bro.
Nanti kalau udah punya istri, punya anak, nah mikir dah. Udah yang dikasih Tuhan. Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Jangan pernah menunda untuk sebuah perubahan. Karena penundaan itu akan membuat proses kita berubah makin susah, makin berat. Tapi sekaranglah waktunya untuk kita berubah. Ini konsep-konsep yang harus di-delete dari hidup kita, supaya kita bisa berubah. Karena banyak orang karena hal-hal ini hidupnya gak berubah, gitu terus muter di tempat yang sama. Next. Ya, selanjutnya yang membuat perubahan itu terhambat, ini merasa dirinya benar. Kalau udah merasa diri benar, ngapain? Harus berubah. Udah, berhenti di titik situ. Ya. Benar menurut kita belum tentu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Itu masalahnya, saudara. Benar menurut kita belum tentu benar menurut Tuhan. Kita buka. Mohon maaf saya belum tulis di situ. Kita buka Amsal 16 ayat 2. Tolong Niki bacakan Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, sekali lagi, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Dalam terjemahan lain dikatakan setiap perbuatan orang benar menurut dirinya. Ini kan yang terjadi di masyarakat kita. Inilah kecenderungan kita. Kita itu selalu merasa dirinya benar, walaupun sudah nyata-nyata salah. Tapi dengan berbagai cara ingin membenarkan diri. Ya. Ingin membenarkan diri. Untuk membenarkan diri, dia sewa pengacara, dia bayar pengacara supaya mendukung bahwa dirinya benar. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini sebetulnya penghambat utama dari sebuah perubahan. Selain cara berpikir, lalu merasa benar. Saya ini kan udah benar, mau berubah apa lagi? Dianya aja yang harus berubah. Jangan saya dong, kok saya terus yang disuruh berubah? Dia dong. Saya kan udah benar. Ya. Bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Tuhan tidak melihat apa yang di permukaan, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Saudara dikasih Tuhan, karena itu supaya kita terlepas dari hambatan ini, kita bisa menghadapi, melewati, mengatasi hambatan ini, bersekutulah selalu dengan kebenarannya. Yohanes 17 ayat 17. Tolong, berarti Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Iya. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi setiap pandangan kita, anggapan kita tentang kebenaran, konsep kita tentang kebenaran harus dikonfirmasi dengan firman Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan itu kebenaran yang sejati. Kebenaran yang kita anggap saya benar. Benar nggak nih anggapan saya? Saya harus cocokkan dengan firman Tuhan. Kita yang harus menyesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan yang harus sesuai dengan maunya saya. Kadang-kala orang menggunakan firman Tuhan, milih ayat tertentu yang cocok dengan dirinya. Yang nggak cocok, oh ini bukan buat saya, ini buat pendeta. Buat saya bukan ini. Kadang-kala orang memperkosa firman, memaksa firman, memaksa Alkitab untuk ngikutin maunya, ngikutin pendapatnya. Sebagai contoh, saya pernah ketemu orang begini, Pak, perjanjian lama kan firman Tuhan. Iya, perjanjian lama firman Tuhan. Kok itu boleh Daud istrinya lebih dari satu?
Bahkan Salomo 1000. Berarti saya juga boleh dong. Itu mereka tokoh Alkitab, nabi, raja, orang pilihan Tuhan, hamba Tuhan. Mereka begitu. Itu kan teladan, ya kita teladani seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Itu namanya sedang memperkosa Alkitab. Alkitab dipaksa untuk ngikutin maunya dia, ngikutin anggapannya dia yang merasa dirinya benar, mencari pembenaran dari Alkitab. Kita bukan mencari pembenaran dari Alkitab, tapi kita harus menyesuaikan kehidupan kita. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau belum sesuai, ayo berubah. Ya. Pelajari dan tunduk kepada kebenaran Tuhan. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakanmu dari merasa benar sendiri. Ini penyakit, saudara, merasa benar sendiri. Lebih gawat dari orang yang punya sikap begini, merasa benar sendiri. Susah untuk berubah. Ditegur, diomongin juga akan tetap ngeyel, akan tetap berbantah-bantah. Bahkan kita ketika kita menegur, diajak berdebat. Saudara dikasih tahu, lalu bagaimana kalau ketemu orang begini? Nggak usah pusing, doain saja. Biar kebenaran sendiri yang akan berhadapan dengan dia. Karena kalau kebenaran berhadapan dengan dia nggak bisa berdebat lagi. Dia nggak bisa membantah. Karena kebenaran itu firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Makanya quote ini perlu dipahami. Kalau belum ngerti jangan sok tahu, tapi belajar. Masyarakat sekarang itu belum ngerti tapi belaga mengerti semua. Padahal yang ngerti apa-apa, kasihan deh lu, nanti kelihatan bodohnya. Kita akan lebih malu. Makanya kalau kita belum ngerti, belajar. Belajar adalah proses menuju perubahan. Perubahan yang pertama dalam belajar adalah dari tidak ngerti jadi ngerti. Jadi dari konsep yang salah jadi benar konsepnya. Itu belajar. Setelah kita ngerti, kita paham, mulai ada perilaku yang diatur oleh pengertian itu. Mulai dari tindakan yang disesuaikan dengan apa yang kita ngerti. Contoh yang paling sederhana. Kalau kita punya anak kecil, punya adik kecil, waktu belajar makan, orang tua kan yang ajari dulu. Sendok masuk ke mulut. Dia pertama dia lihat, karena diberi contoh, dia lihat, oh makan itu begini. Pengertiannya dia ditambah. Karena apa? Dalam perut nggak ada proses ngambil makanan masuk dalam perut. Itu dalam perut itu nggak ada proses begitu. Semua makanan bayi dalam perut itu masuk lewat tali pusar, otomatis mulutnya nggak ngunyah. Makanya bayi ada prosesnya. Begitu lahir nggak mungkin dikasih nasi uduk, nggak mungkin dikasih babi kecap, dikasih susu, bentuknya cairan. Nanti besar sedikit ada yang namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Lembut makanannya, nggak mungkin dikasih langsung nasi. Apalagi dikasih sop iga, itu buat emaknya. Kenapa? Karena dia dalam proses belajar. Tubuhnya, sistem tubuhnya diajar menerima makanan, mengolah sendiri makanan, mencerna makanan. Waktu dalam kandungan, makanannya udah langsung masuk, nggak dicerna lagi. Ketika di luar tubuh, hidup di dunia nyata, bayi mulai belajar. Belajar yang paling utama dalam hidupnya, belajar makan dulu. Sebelum belajar ngomong kan bayi belajar makan dulu. Jadi sebetulnya proses belajar itu kita sudah lakukan sejak kita lahir. Dengan belajar kita makin berubah. Di dalam kerohanian juga seperti itu. Perlunya kita belajar. Ya selanjutnya, setelah belajar kan ngerti. Nah kalau sudah ngerti jangan sombong, tapi lakukan. Amin. Banyak orang ngerti, tapi nggak melakukan. Kayak ahli Taurat, mereka ngerti banyak, tapi dia nggak melakukan. Hanya pinter ngerti, pinter berdebat, pinter berorasi, pinter ngomong, tapi melakukannya nol. Tuhan nggak mau, karena Tuhan bilang apa? Jadilah pelaku firman. Firman ini nggak akan mengubah hidup saudara dan saya kalau kita nggak lakukan.
Kalau kita cuma ngerti aja, ya udah ngerti. Tidak akan mempengaruhi apa-apa dalam hidup ini. Tapi firman ini akan besar kuasanya setelah kita ngerti, melakukan. Jadi tahapannya belajar, lalu mengerti, lalu melakukan. Kita nggak bisa langsung melakukan karena pasti salah. Ya kan? Sama seperti saudara misalnya punya alat baru. Ya. Punya alat misalnya punya mesin cuci yang masukin bisa langsung disetrika keluar api kalau ada gitu ya. Saudara perlu tahu tutorialnya, pencet tombolnya mana aja. Mana dulu yang dipencet. Kalau nggak ngerti tutorialnya, salah. Jangan-jangan begitu keluar hasilnya malah tambah kusut, tambah rusak. Tutorial itu perlu. Mengerti itu perlu. Belajar firman, ngerti firman itu perlu. Supaya kita bisa melakukan dengan yang benar, bukan kepada anggapan diri kita. Ya, selanjutnya. Iya, ini salah satu penghambat orang untuk alami perubahan. Belum move on. Ya, bahasa sekarang belum move on. Apa sih belum move on? Ya belum mau bergerak maju, masih mau di tempatnya. Kenapa dia masih mau di tempatnya? Ya, pertama dia masih hidup di masa lalu. Dan selalu berkata dulu saya tuh begini, dulu. Sadar, kamu bukan hidup di masa lalu. Kamu hidup di masa sekarang. Kamu hidup di hari ini. Jangan pikir dulu. Karena makanan yang dulu gak bisa kamu nikmatin sekarang. Makanan yang dulu itu udah basi, betul? Ya. Hidupmu yang dulu itu sudah basi, tinggalkan itu. Banyak orang masih merasa seperti dulu. Orang Israel, ketika mereka dipimpin Musa keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, ini kan sebetulnya satu proses perubahan. Proses perubahan yang pertama, mereka tadinya statusnya budak di Mesir. Sekarang jadi orang merdeka. Perubahan itu perlu proses. Ya, ketika mereka berproses di padang gurun, mereka ngeluh. Mereka belum move on. Mereka bilang, aduh Musa, ngapain kita makan di sini? Makan mana? Rotinya begini-begini terus. Mendingan enak di Mesir. Ada bawang, ada ini, ada itu. Mereka masih mau hidup di masa lalu. Ini yang membuat kita susah mencapai Kanaan. Itu yang membuat orang Israel berputar di padang gurun 40 tahun. Padahal kalau lihat di peta, itu 3 minggu sampai. Jalan kaki 3 minggu sampai. Tapi jadi 40 tahun. Kenapa? Karena mereka muter. Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. Mereka ingin kembali ke yang lalu. Ya. Dan selanjutnya, kenapa orang belum bisa move on? Ya belum bisa melupakan. Belum bisa melupakan. Atau salah melupakan. Maksudnya gimana salah melupakan? Yang buruk diingat, yang baik dilupakan. Ini kan banyak terjadi. Kebaikan orang sama kita lupakan. Tapi kesalahannya, waduh, sampai 7 turun diingat-ingat. Saudara dikasih Tuhan, ya, gak bisa menyalahkan sih orang gak bisa move on. Karena dari kecil kan kita disuruh nginget terus kan. Ya, kalau nggak ingat dihukum. Ya kan, kalau nggak ingat perkalian waktu SD dulu dihukum kan. Nggak ingat ngerjain PR dihukum. Lalu ke bawah sampai sekarang harus ingat semua kesalahan orang, diingat. Itu yang namanya salah melupakan. Harusnya yang diingat itu yang positif, yang negatif dibuang. Tapi ada orang-orang tertentu semuanya diingat. Bahkan kadang-kala kebalik. Yang baik dibuang, yang salah diingat. Pelajaran-pelajaran kehidupan yang Tuhan ajarkan di masa lalu itu perlu diingat supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi kegagalan-kegagalan kita harus buang, jangan ulangi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat 13. Tolong, ada lagi.
Filipi 3 ayat 13. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Iya. Apa sih maksudnya Paulus? Paulus bilang, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya, aku telah menangkapnya. Maksudnya menangkap apa ini? Menangkap binatang buruan atau apa? Lihat judul perikop ini. Judulnya tentang kebenaran yang sejati. Jadi kalau baca Alkitab begitu saudara. Lihat satu ayat, lihat perikopnya tentang apa. Jadi supaya kita tahu ini yang dibicarain apa. Supaya kita nggak salah nyambung. Ya, supaya kita tahu urutannya. Ini bicara tentang kebenaran sejati. Paulus bilang, aku sendiri, selevel Rasul Paulus yang dipakai Tuhan demikian, dia bilang, aku sendiri nggak anggap bahwa aku tuh udah mencapai kebenaran sejati. Aku belum. Ya, dan selanjutnya Paulus berkata apa? Tetapi ini yang aku lakukan. Jadi untuk mencapai kebenaran sejati, tahapannya adalah yang pertama Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Masa lalu dilupakan. Apa artinya dilupakan? Dalam bahasa Yunaninya saya tulis epilantanomai. Epilantanomai itu artinya menghilangkan dari pikiran atau mengabaikan. Jadi setiap yang buruk, setiap yang gak benar, abaikan, hilangkan dari pikiran kita. Kalau bahasa komputernya di delete, jangan di save, jangan salah mencet save, harus delete, hapus semua. Ya. Di handphone saya suka penuh handphone ini, saya suka delete gambar-gambar, postingan-postingan, apa-apa yang gak perlu, gak ada guna, saya delete. Nanti ditanya, hapus permanen? Tanda tanya. Iya, hapus permanen. Ya, hapus permanen. Jangan ada recycle bin. Kalau recycle bin itu jadi bisa diulang, bisa dilihat lagi. Udah dibuang tapi diambil lagi. Banyak orang seperti itu dalam hidupnya. Masa lalunya udah dibuang, ditinggalkan, tapi balik lagi diambil lagi. Udah delete, buang permanen. Karena itu sampah yang mengotori kita, yang menghambat kita untuk sebuah kemajuan dalam pengertian kita akan kebenaran yang sejati. Nah selanjutnya dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Nggak cukup melupakan saja, tapi ada dan. Kata dan ini menunjukkan ini juga harus dilakukan. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Jadi yang di belakang dihilangkan, balik, jangan ditoleh-toleh lagi, jangan dilihat-lihat lagi. Mengarahkan diri. Nah, mengarahkan diri ini punya arti yang luar biasa. Dalam bahasa Yunani dipakai kata epekteino. Epekteino itu meraih atau menjangkau ke depan. Kalau saudara mau meraih sesuatu yang di depan, saudara akan berusaha. Kalau kita mau meraih yang di depan, pasti tidak akan melihat yang di belakang. Kalau kita meraih ke depan sambil melihat ke belakang, ya nggak pernah dapat. Efek Teno, meraih yang di depan. Makanya dalam ayat selanjutnya Paulus berkata, dan berlari-lari, move on, berlari ke depan. Kata berlari-lari itu bukan lari asal-asalan ya, tapi lari yang sungguh-sungguh, seperti sudah dikejar anjing. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari yang belum bisa move on sadari, masa lalu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik buat kita. Jadikan masa lalu sebuah pelajaran. Jadikan masa lalu itu sebatas monumen, supaya kita tidak melakukan hal yang salah lagi. Selanjutnya, berusaha berubah dengan kekuatan sendiri. Ini juga hambatan.
Ini juga yang membuat gagal maning. Banyak kali orang berusaha berubah dengan kekuatannya sendiri. Sadari saudara, kekuatan kita tidak seberapa. Wahyu 3 ayat 8, Tuhan ngomong kepada salah satu jemaatnya. Ya, biar ini juga menjadi satu peringatan buat kita. Wahyu 3 ayat 8. Kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Perhatikan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bagian kedua yang harus kita ingat. Kekuatan kita tidak seberapa, tapi kita harus seperti jemaat di Philadelphia. Kita harus menuruti firman-Nya dan jangan sampai menyangkal namanya. Kita tahu kekuatan kita gak seberapa. Tuhan yang ngomong loh. Kita itu gak seberapa kekuatan. Seberapa kuat sih kita? Faktanya kita selalu gagal. Karena itu turuti firman-Nya. Sadari juga kita ini kekuatannya gak seberapa. Kita juga sering gak konsisten. Jadi karakter kita itu kadang-kala ini yang saya tulis di sini, kondisional karakter. Karakternya itu harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Saya akan jadi orang baik kalau orang itu baik sama saya. Kalau keadaan saya lagi baik, makanya saya jadi orang baik. Kalau duit saya lagi banyak, saya jadi orang baik. Kalau syarat dan ketentuannya tidak terjadi, ya saya gak bisa jadi orang baik. Saya bisa jadi orang sabar, tapi ada syaratnya, ya kamu jangan macam-macam. Bukan itu perubahan yang Tuhan inginkan. Tuhan mau itu perubahan itu permanen. Perhatikan tadi gambar kupu-kupu tadi. Setelah jadi kupu-kupu, dia gak berubah jadi ulat. Dia tetap jadi kupu-kupu sampai mati, dia jadi kupu-kupu. Gak pernah kupu-kupu mati dalam bentuk ulat, gak ada. Seperti itu sebetulnya gambaran yang paling tepat Tuhan kasih buat kehidupan kita. Berubah itu sampai mati. Perubahan itu harus permanen, harus konsisten. Ya. Istilah di Alkitab seringkali dipakai kata berubah setia. Ya. 2 Timotius 13, manusia itu tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Tadi kita nyanyi, musim berganti musim, tapi Tuhan tetap setia. Mari kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang bagaimana caranya? Ya, selanjutnya. Karena itu, setelah sadar kondisi kita seperti itu, ya, ada yang harus kita lakukan kan? Kalau kita sadar kondisi, nah kalau belum sadar ya susah untuk bisa melakukan ini. Sadar dulu, bangun dulu dari tidurmu, melek dulu kita ini terbatas, kekuatan kita gak seberapa. Kita punya karakter itu tidak setia, gak konsisten, berubah-ubah. Ya, dalam bahasa umum, bahasa orang awam, omongannya gak bisa dipegang. Ya memang omongan gak bisa dipegang, orangnya yang bisa dipegang. Ya kan? Sekarang dikasih Tuhan, karena itu akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Amsal 3:6. Ya, hari ini kan kita banyak melihat dari kitab Amsal, karena Amsal itu dikategorikan kitab hikmat. Ya, kalau kita mau belajar tentang hikmat untuk kehidupan ini, belajar dari kitab Amsal. Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan meluruskan jalan kita kalau kita mengakui dia. Apa artinya mengakui? Aku percaya dia Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidupku. Engkau adalah Tuhan. Tuhan itu penguasa yang berkuasa penuh atas hidup. Ketika kita mengakui Tuhan, kita percaya Tuhan, kita minta tolong Tuhan, disitulah maka dia akan meluruskan jalan kita. Dia akan menolong kita untuk kita bisa mengalami perubahan.
Perubahan bukan hanya di mulut, tapi perubahan itu nyata dalam realita kehidupan. Dan perubahan itu bisa dilihat. Bisa dilihat. Ulat jadi kupu-kupu itu bisa dilihat, nyata banget, gak disembunyikan. Saudara dikasih Tuhan, selalu bergantung pada Roh Kudus, Sang Penolong. Jangan khawatir, Tuhan sudah kasih tutor sama kita. Tuhan sudah kasih mentor, Tuhan sudah kasih pelatih sama kita. Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, firman Tuhan berkata begini. Tetapi apabila ia datang, siapa ia? Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus yang akan memimpin. Memimpinnya kepada seluruh kebenaran, bukan kebenaran yang separuh-separuh. Cuma kadang-kala kitanya nggak mau dipimpin. Orang dipimpin itu bagaimana sih, saudara? Ya, saya kasih gambaran tentang pemimpin. Pernah, kalau kita ingat dulu ya, waktu kita sekolah, kita suka upacara tiap hari Senin itu. Ada pemimpin upacara, ya kan? Pemimpin upacara atau pemimpin baris berbaris, dia kan kasih komando. Hormat, gerak. Ya harus hormat. Harus ngikutin. Ketika pemimpin barisan, angkat tegak maju jalan, ya harus maju jalan. Ketika dia berkata berhenti, gerak, berhenti. Bagaimana kalau orang yang di barisan itu pemimpinnya bilang berhenti, gerak, dia nggak berhenti, ya ditabrak sama yang di belakang. Dia bisa nabrak yang di depan, ya kan? Kalau suruh berhenti dia tetap jalan, ya nabrak depannya. Tapi ketika pemimpin bilang maju jalan, nggak mau jalan, dia ditabrak dari belakang. Kadang-kala hidup kita itu ditabrak kiri kanan sama masalah, karena kita nggak ngikuti pimpinan Tuhan. Pemimpinnya suruh jalan, kita diam. Pemimpinnya suruh diam, kita malah jalan. Suruh belok kiri, kita belok kanan. Ini kadang-kala. Kenapa bisa begitu? Ya kembali kepada yang nomor 2 tadi. Merasa benar. Ngapain sih harus belok kanan? Belok kiri aja. Nah, jadi tahapan itu konsep dulu dirubah. Lalu mulai jangan merasa benar, ya kan? Kemudian ayo move on. Dan jangan mengandalkan kekuatan kita. Udah, nyerah aja sama Tuhan. Ngikut Tuhan aja. Tuhan gak pernah menjerumuskan kita. Tuhan gak pernah menjerumuskan kita. Ingat, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara dikasih Tuhan, Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Next. Akhirnya, mari kita singkirkan penghambat-penghambat tersebut, agar segera terjadi perubahan dalam karakter kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya undang tim praise worship. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita membuang setiap penghalang-penghalang untuk kita berubah. Kita mengakui Tuhan, Engkau yang sanggup. Engkau yang sanggup membuat perubahan itu benar-benar terjadi dalam hidup. Pimpin langkah, sertai jalan. Haleluya. Kita kembali menaikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang
Untuk apa dia berkorban begitu besar buat kita? Supaya kita kembali menjadi seperti waktu kita diciptakan, segambar dan serupa dengan Dia. Itulah kerinduan Tuhan yang paling kuat. Itu yang Tuhan inginkan terjadi. Sebuah perubahan itulah yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Perubahan menuju ke arah keserupaan dengan Tuhan. Tapi sayangnya ada begitu banyak hambatan. Dan kalau kita renungkan hambatan-hambatan ini berasal dari diri kita sendiri. Bukan dari luar, bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Konsep kita masih salah. Perasaan kita masih benar sendiri, merasa benar sendiri. Kitanya masih belum move on, kita masih mau balik ke masa lalu. Kita selalu membandingkan hari ini dengan hari yang lalu. Padahal Tuhan mau kita menatap ke depan dan meraih apa yang di depan kita yang Tuhan sediakan. Kenapa kita tidak pernah bisa meraih apa yang Tuhan sediakan kita? Karena dalam proses berlari, kita sering noleh ke belakang. Kita berhenti, kita mau balik arah. Saudara yang dikasih Tuhan, mari raih apa yang di hadapan yang Tuhan sudah sediakan. Jangan pernah lagi menggunakan kekuatan kita, karena kekuatan kita gak seberapa. Kita pun punya karakter susah untuk setia. Makanya kita diminta mengakui Tuhan. Taatlah ketika Roh Kudus memimpin hidup. Haleluya. Mari kita renungkan. Setiap pribadi mulai buat setiap penghalang-penghalang itu. Hambatan-hambatan itu harus disingkirkan. Nah, kekuatan Tuhan yang sebentar kita terima melalui perjamuan kudus. Kita mau yakin dengan kekuatan Tuhan kita pasti bisa. Haleluya. Katakan sungguh besar melalui perjamuan kudus kami disadarkan ya Tuhan, betapa pengorbananmu sungguh besar, bahwa rencanamu atas hidup kami sungguh indah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur ini yang adalah buatan tangan manusia, sucikan, kuduskan. Melaluinya kami boleh diingatkan kembali akan karya Tuhan Yesus. Kami disadarkan akan keberadaan kami, dan kesadaran itu membuat kami datang kepada Tuhan, Sang Penolong yang agung. Biarlah hati kami merindukan Tuhan. Biarlah hati kami
menghargai pengorbananmu yang besar. Dengan kami mau mengambil satu komitmen. Kami mau berubah. Bersama Tuhan kami akan berubah. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, siapkan dirimu terima perjamuan kudus. Ya pribadi, seperti firman Tuhan katakan, hendaklah tiap orang memeriksa diri sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mendatangkan berkat, bukan murni. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselani bagiku. Sungguh indah. Mari siapkan roti, kita angkat roti. Sebelum saudara mengangkat roti, baca dulu firman Tuhan yang tertera di dalam roti yang saudara terima. Saya mau katakan tidak kebetulan saudara mendapat itu. Itu adalah rema bagimu. Itu adalah firman kebenaran. Mungkin berupa teguran, terimalah dengan kerendahan hati. Mungkin berupa kekuatan, percayai. Mungkin itu sebuah janji, yakini itu terjadi dalam hidup. Haleluya, haleluya. Bacakan itu dan aminkan itu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Bukankah roti yang kita ambil? Dan satu bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat dalam persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Yesus kita minum. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur untuk pengorbanannya yang begitu besar. Mari mengucap syukur saudara. Dia sudah lakukan yang terbaik buat kita. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
untuk berubah hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap konsep-konsep yang salah itu dibuang, disingkirkan dari setiap pemikiran kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan memimpin langkah kami. Ampuni kami, kadangkala kami menganggap diri kami benar, bahkan paling benar dari antara orang. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami sekarang mengikuti hanya kebenaran, bukan kebenaran diri kami, bukan kebenaran apa kata orang, tapi kebenaran firman. Tapi itu biarlah kami terus belajar untuk memahami firman. Dan biarlah kami mendelete setiap apa yang di belakang kami, membuang setiap yang tidak berguna secara permanen. Kami berlari meraih apa yang Tuhan sediakan bagi kami di depan, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada pagi ini kita akan ditulis. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang saudara-saudara persembahkan, baik persembahan umum maupun persembahan persepuluhan. Kiranya Tuhan akan menggenapkan setiap janjinya dalam kehidupan saudara. Mari sama-sama kita maju, kita meninggalkan yang telah lalu, kita meraih apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ada informasi mengenai retret? Ya, tanggal 15 sampai 17 semakin mendekat. Kita akan melaksanakan retret keluarga dalam rangka Paskah. Ya. Mengapa kita membuat retret keluarga? Karena saya melihat selama pandemi semua kita terdampak. Ada begitu banyak hal yang perlu diperbaiki, ada begitu banyak hal yang perlu dikonsolidasikan, suami istri, anak orang tua, sehingga kita siap menyambut era baru. Sebentar lagi kita masuk era baru, masa yang baru, pasca pandemi. Kita tahu pandemi sudah mulai berkurang, sangat landai, dan kelonggaran mulai dilakukan. Bepergian gak harus tes antigen atau PCR. Ya. Kereta, KRL juga gak jaga jarak, sudah mulai normal. Semua sudah berangsur-angsur normal. Kita perlu mempersiapkan diri untuk era baru, supaya kita bisa move on dari pandemi ini. Kenapa keluarga? Karena keluarga ini penting. Ya. Keluarga ini dampaknya luar biasa. Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada masalah di keluarga, pikiran gak tenang, pekerjaan pun gak bisa konsen. Makanya keluarga perlu dibenahi. Nanti di sana kita akan belajar bagaimana Tuhan punya rencana dalam keluarga. Kita akan belajar bagaimana sih harusnya cara berkomunikasi kita di tengah keluarga. Tentu beda, cara komunikasi bisnis dengan cara komunikasi keluarga beda. Kita harus membuat penyesuaian-penyesuaian. Ya. Kita akan sama-sama belajar. Bukan berarti keluarga saya sudah menjadi keluarga yang sempurna. Dalam retret ini kita sama-sama belajar. Kenapa harus pergi retret, Pak? Karena kalau di rumah, suasana rumah, kondisi kita masih belum bisa fokus. Ada begitu banyak pikiran-pikiran yang lain, pikir pekerjaan, pikir ini, pikir pekerjaan sehari-hari, yang ibu-ibu pikir masak dan lain sebagainya. Makanya kita perlu mengasingkan diri. Seperti Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia sering mengasingkan diri, tempat sunyi, untuk dia bisa fokus mencari kehendak Bapa. Kita mau fokus di sana, nanti di sana ibu-ibu gak bingung masak, makan tinggal makan tuh selama 2 hari, ya 3 hari 2 malam, ya. Tempatnya di Wisma Shalom, Jalan Kolonel Masturi, Lembang, ya. Batas akhir pendaftaran dan bayar, jadi hari Minggu 10 April itu terakhir pendaftaran dan terakhir pembayaran. Karena tanggal 11-nya saya harus setor ke pihak Wisma jumlah anggota dengan dananya, ya. Biayanya
seperti yang sudah disampaikan di grup juga 470.000 per orang. Ini sebetulnya hanya untuk penginapan dan hanya untuk konsumsi di sana. Kita nginap 2 hari, kamarnya standar hotel bintang 4, ya, karena ada air panas. Tapi mohon maaf, nggak ada AC. Kenapa nggak ada AC? Udah dingin di Lembang. Kalau sampai minta AC ke sana kebangetan. Ya. Jadi 470 itu hanya untuk mengganti biaya selama di sana. Untuk transportasi semua dihandle oleh gereja. Kita akan menggunakan apa yang ada. Kita bersyukur saudara-saudara kita yang diberkati memiliki kendaraan boleh berpartisipasi mempersembahkan kendaraannya untuk bisa dipakai sama-sama. Ya, untuk bisa dipakai sama-sama ke sana. Ya, info selengkapnya bisa menghubungi Bu Gembala dan Bu Tresia. Ayo daftar segera, jangan ketinggalan. Ya, di sana juga ada banyak acara, bukan hanya ibadah-ibadah melulu. Jadi informasi untuk gereja kita per jam ibadah Jumat Agung kita di sana, ibadah Minggu Paskah kita juga di sana. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, di sana juga ada acara santainya, ada jalan pagi, ada sharing. Saya dengar-dengar ibu-ibu sudah merancang barbecue ya. Mau ada bakar-bakar. Yang jelas bukan bakar sampah gitu ya. Bakar-bakar sesuatu yang bisa dinikmati sambil kita bincang santai. Ya, pastikan Anda ikut ya. Saya kira itu saja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Saya undang kita sama-sama berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur. Kalau pandemi sudah mulai melandai, dan WHO, pemerintah, masa kami juga sudah mulai merancang untuk peralihan dari pandemi ke endemi. Kami sadar semua karena Tuhan. Kami boleh lewati 2 tahun lebih pandemi. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Walaupun mungkin kami pernah kena COVID, tapi kami boleh disembuhkan. Kami bersyukur. Semua karena Tuhan. Dan biarlah kami mempersiapkan diri untuk masuk era baru, masa yang baru, pasca pandemi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami akan bisa. Sebab itu kami mau menyediakan, meluangkan waktu kami untuk kami mengikuti retret tanggal 15 sampai 17 supaya kami di sana diisi dengan kebenaran firman. Kami belajar kebenaran firman sehingga kami bisa mengerti, dan selanjutnya itu semua bisa mengubah perilaku kami supaya kami memiliki keserupaan dengan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami sehingga mereka mampu membiayai diri untuk retret ini. Dan kami percaya Tuhan sudah sediakan berkat-berkat rohani bagi kami. Berkati pemilik Wisma yang mereka boleh memfasilitasi kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk tempat ibadah kami. Kami berdoa untuk pemilik ruko, kiranya Tuhan memberkati ibu ini yang telah berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan. Kan kami rindu supaya beliau boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk pemerintah setempat, RW yang sudah mengizinkan kami, lingkungan kami yang begitu kondusif, kiranya Tuhan memberkati supaya tetap terjalin kerjasama yang harmonis antara gerejamu dengan lingkungan setempat. Berkati tingkat kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sampai kepada tingkat pusat, Pak Presiden Jokowi dan seluruh kabinet, TNI Polri boleh membawa Indonesia dengan mulus melewati masa transisi dari pandemi ke endemi. Dan semua kondisi terkendali, kondisi ekonomi Tuhan pulihkan sehingga kembali kehidupan kami boleh semakin sejahtera. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada.
Karena Tuhan terlebih dahulu memberkati hidup kami. Berkati setiap umat Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan, Tuhanlah jawaban. Tuhan sanggup menggenapkan semuanya. Dan biarlah kami menanti dengan sabar dan penuh harap akan datangnya waktu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, buka tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah, kasih yang sejati dari Bapa di surga, di dalam karya dan kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui bimbingan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Terimalah berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat di mana Tuhan menempatkan engkau. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kebahagiaan kekal. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kira